Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amanda. Kami dari kelompok Listen for Idioms ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu idioms. Idioms is a expression whose meaning is not predictable from the usually meanings of inconstituent elements. Idioms adalah sebuah ungkapan yang artinya tidak dapat ditebak atau diprediksi dari makna yang lazim atau biasa dari penyusunnya. Idioms is also an expression that has a different meaning from its word in it. For example, if someone say to you, "Your calf attract my heart," maybe you will think strange. How could Betis be able to attract someone's heart because the one who can draw something is the hand, not the calf. Idioms juga merupakan sebuah ungkapan yang memiliki arti berbeda dari setiap kata di dalamnya. Contohnya begini. Jika ada seseorang mengatakan kepada kamu, "Betismu menarik hatiku," mungkin kamu akan berpikir aneh. Mana mungkin betis bisa menarik hati seseorang, karena yang dapat menarik sesuatu adalah tangan, bukan betis. This expression is a idiom which means that the calf seduces or attract attention, or maybe he is kidding with you. Ungkapan tersebut adalah idiom yang artinya bahwa betismu menggoda atau menarik perhatian, atau mungkin dia sedang bercanda dengan kamu. Itu makna yang sebenarnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa idioms itu lebih ke peribahasa kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kita tidak bisa menebak apa sebenarnya makna dari kata-kata yang diungkapkan oleh seseorang. Sulit menebak apa yang diungkapkan. When to use idioms, you are not at first to use idioms in full because it can make the other person not understand what you mean. In other words, idioms are only used when you want to express contain emotion or thing with that the show and are not. Kalian tidak disarankan untuk menggunakan idiom secara penuh karena bisa membuat lawan bicara Anda tidak mengerti dengan apa yang Anda maksud. Dengan kata lain, idiom hanya dipakai ketika kalian hendak mengungkapkan emosi atau hal tertentu dengan ungkapan yang harus dan bukan sebenarnya. In use so far, idioms are also widely used in several TOEFL questions because idioms are used to make many people understand their level of understanding. In addition, this expression is also very widely used in making musical party which does have a deep meaning. Dalam penggunaannya selama ini, idiom juga banyak dipakai dalam beberapa soal TOEFL karena memang idiom digunakan untuk membuat banyak orang mengerti ke tingkat pemahamannya. Selain itu, ungkapan tersebut juga sangat banyak digunakan dalam membuat syair musik yang memang mempunyai makna dan arti yang mendalam. Commonly asked idioms. In English, idioms often appear in TOEFL test question, especially in the listening section in this TOEFL test. We will actually have difficulty understanding what the speaker or narrator said. The effective way that we can do to overcome this problem is to know and memorize these idioms. In general, in English, idioms are used to express ideas,
ideas or even advice to someone asking subtle expressions or not. There are too many. More precisely, idioms are as proverb. Fungsi idiom secara umum dalam bahasa Inggris, idiom sering kali muncul dalam soal-soal tes TOEFL, terutama dalam bagian listening. Dalam tes TOEFL, ini biasanya kita akan mengalami kesulitan dalam memahami apa yang dikatakan narasi, speaker, atau narator. Cara efektif yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara mengetahui dan menghafal idiom tersebut. Pada umumnya, dalam bahasa Inggris, idiom digunakan untuk mengungkapkan ide, gagasan, atau bahkan nasihat kepada seseorang dengan menggunakan ungkapan yang halus atau bukan makna sebenarnya. Lebih tepatnya, idiom digunakan sebagai peribahasa. Example of idioms. 1. Your guess is as good as mine. It has meaning that to have no idea. Do not know the answer to a question. The point is that if you don't have an idea, you won't know the answer to a question. 2. To hear something strike from the heart's mouth. The mind of this idiom is to hear something from the authoritative source. The meaning of this idiom is to hear something from the authoritative source. Contoh kalimat idiom. 1. Dugaanmu sama bagusnya dengan dugaanku. Itu maksudnya adalah kalau memang tidak ada ide, tindakan atau jawaban dari sebuah pertanyaan. 2. Untuk mendengar sesuatu yang benar harus ada dari mulut kuda. Untuk mendapatkan sesuatu informasi yang benar harus diperoleh dari sumber yang benar. Means that something happens to you or is done to you that you have done to someone else. It means something that happened to you or someone did to you. You have done it to someone else. For example, you are nosy with others. It is certain that one day you will be harassed by other people. 4. It's raining cats and dogs. To rain cats and dogs means to rain very heavily. I don't pour. Rain cats and dogs. The meaning of this idiom is that the rain is very heavy. 5. It is not rocket science. Not rocket science means something is not difficult. Not rocket science. What it means is that it is not difficult. 3. Rasakan obatmu sendiri. Artinya adalah sesuatu yang terjadi padamu atau dilakukan seseorang kepadamu pernah kamu lakukan kepada orang lain. Misal kamu usil terhadap orang lain, sudah pasti kamu sesuatu saat akan diusili oleh orang lain. 4. Hujan kucing dan anjing. Hujan kucing dan anjing maksudnya dari idiom ini adalah hujan yang sangat deras. 5. Ini bukan rocket science. Itu maksudnya bukan rocket science, maksudnya itu adalah hal ini tidak sulit. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh idioms. Example from the paper and computer TOEFL test. Ini merupakan contoh-contoh dari tes TOEFL ya. On the recording, you heard, man, Tom is full-time student and is holding down a full-time job. Woman, here is really burning the candle and both end. Narrator, what does the woman say about Tom? Jadi maksud dari soal ini adalah ada seorang laki-laki membicarakan tentang si Tom. Dia mengatakan Tom adalah pelajar penuh waktu dan memegang pekerjaan penuh waktu. Wanita itu
memberikan sebuah kalimat idioms, yaitu dia benar-benar membakar lilin di kedua ujungnya. Jadi yang menjadi pertanyaannya di sini yaitu apa yang wanita itu katakan tentang Tom? Ada pilihan jawabannya untuk menyelesaikan soal ini. A. He is lighting a candle. Dia menyalakan lilin. B. He is holding the candle at the top and the bottom. Dia memegang lilin di bagian atas dan bawah. Yang C. He is doing too much. Dia melakukan banyak hal. Yang D. He is working as a first factor. Dia bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. Jadi saat kita mendengar kata-kata si wanita ini, dia benar-benar membakar lilin di kedua ujungnya. Bahkan kita harus berpikir apa maksud yang sebenarnya wanita itu bicarakan. Jadi idioms ini emang sulit untuk diterjemahkan. Ya baik, jawabnya idioms yang di atas itu idiom pembakaran lilin di kedua ujungnya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan lilin dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembakaran atau kebakaran atau petugas pemadam kebakaran. Jadi jawaban yang lebih tepat itu C. Sedangkan jawaban A, B, dan D itu salah. Karena di situ disebutkan lilin, disebutkan pemadam kebakaran, lilin di bagian atas dan bawah itu udah salah. Karena apa? Karena idiom ini adalah ungkapan yang digunakan dalam situasi ketika seseorang mencoba melakukan lebih dari yang sebenarnya bisa dilakukan. Lagi pula, lilin biasanya hanya menyala di suatu ujung. Jadi si wanita tersebut membicarakan menyala di kedua ujungnya. Jadi maksud menyala di kedua ujungnya itu mungkin yang maksud menyala di kedua ujungnya itu yaitu yaitu Tom itu bisa melakukan banyak hal. Jadi dia banyak gunanya. Kalau kita terjemahin idioms di atas kan. Oleh karena itu jawaban yang terbaik yang tepat itu adalah jawabannya C. Di sini ada note yaitu catatan sedikit. Daftar idiom umum dan latihan yang menggunakan idiom ini muncul di lampiran C. Anda mungkin ingin mempelajari idiom ini sebelum mencoba latihan berikut. Baik, contoh yang lainnya itu seperti di sini, woman, I had a falling out with my sister last week. Man, that is a shame. I hope you guys can figure it out. Yang jadi pertanyaan di sini ialah what does the man mean by this? Ada pilihan jawabannya. Saya terjemahin dulu. Si wanita ini mengatakan, saya bertengkar dengan saudara perempuan saya minggu lalu. Si pria ini menjawab, sayang sekali, saya harap kalian bisa mengetahuinya. Di sini kita bingung apa maksud sebenarnya dari perkataan ini. Jadi untuk menyelesaikan soal ini ada pilihan jawabannya supaya lebih mudah. Yang A, he means that the woman should continue arguing. Maksudnya para wanita harus terus berdebat. Yang B, he means that the woman should do some math. Maksudnya wanita itu harus melakukan beberapa matematika. Yang C, he meant that the woman should draw a picture. Maksudnya perempuan harus menggambar. Yang D, he meant that the woman should solve the problem. Maksudnya bahwa wanita harus menyelesaikan masalah. Jadi yang jadi pertanyaan di sini itu ialah apa yang dimaksud pria itu tentang ini, ya. Baik, kita akan menyelesaikannya.
di sini kata falling out adalah idiom yang berarti pertengkaran. Dan si pria ini memberikan komentar, I hope you guys can figure it out, yang berarti menyelesaikan masalah antara wanita dan saudara perempuannya. Sepertinya jawaban yang lebih tepat itu D. Karena kalau yang A itu, para wanita harus terus berdebat. Bukan berarti di sini falling out itu di jawabannya pertengkaran, terjadi perdebatan, terjadi pertengkaran, bukan berarti apa yang dimaksudkan itu maknanya seperti itu, bukan berarti begitu ya. Yang B itu malah tidak mungkin, wanita itu harus melakukan beberapa matematika. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama sekali dengan matematika. Yang C juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan menggambar. Jadi yang lebih tepat itu dan sangat-sangat tepat itu yaitu jawaban D, bahwa wanita harus menyelesaikan masalah. Man, I feel like I can't get ahead even though I have 2 jobs. Woman, I know this city is so expensive to live in. Question, what is the man unable to do? A. He is unable to make financial progress. B. He is unable to win a running race. C. He is unable to live in the city. D. He is unable to find more work. 2. Saya merasa tidak bisa maju meskipun saya memiliki 2 pekerjaan. Saya tahu kota ini sangat mahal untuk ditinggali. Pertanyaannya, apa yang tidak bisa dilakukan pria itu? Jawab A. Dia tidak dapat membuat kemajuan finansial. B. Dia tidak bisa memenangkan perlombaan lari. C. Dia tidak bisa tinggal di kota. D. Dia tidak dapat menemukan lebih banyak pekerjaan. Jawaban di atas menunjukkan keluhan pria dalam speaker yang masih merasa kesulitan finansial. Meski sudah memiliki 2 pekerjaan, sehingga jawaban yang tepat adalah yang terkait dengan finansial, yaitu A. Woman, so Emma didn't get a warning for forgetting those reports. Man, that is sort of on fire. She always gets away with everything. Question, what is the man saying? A. Emma is allowed to take. B. Emma is never punished for wrongdoing. C. Emma is given unlimited vacation time. D. Emma always forgets her reports. 3. Jadi, Emma tidak mendapatkan peringatan karena melupakan laporan itu. Pria, itu sangat tidak adil. Dia selalu lolos dengan segalanya. Pertanyaannya, apa yang pria itu katakan? A. Emma diizinkan untuk mengambil. B. Emma tidak pernah dihukum karena melakukan kesalahan. C. Emma diberi waktu liburan tak terbatas. Dan Emma selalu melupakan laporannya. Kedua orang dalam speaker sedang membicarakan bagaimana Emma tidak mendapatkan peringatan meskipun lupa melaporkan hal penting. Dan hal tersebut sudah berlangsung berkali-kali, terungkap dalam kalimat She always gets away with everything. Dengan demikian, jawaban tepat adalah B atau B. Thank you everyone. Bila ada kesalahan kata, dimohon maafkan atau salah ucap dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.